الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan membaca kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Faslun wa nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi wa huwa taqdirullahi ta'ala lil kainati hasaba ma sabaqa bihi ilmuhu waqtadathu hikmatuhu. Kita beriman kepada takdir baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, yaitu takdir Allah, ketentuan Allah Ta'ala terhadap kainat, terhadap seluruh makhluk, hasabama sesuai dengan sabaqa bihi ilmuhu yang telah diketahui dalam ilmu Allah dan sesuai dengan hikmah yang Allah tetapkan. Walil qadari arba'u maratiba. Iman kepada takdir ada 4 tingkatan. Al-martabatul ula al-ilmu. Tingkatan yang pertama adalah al-ilmu. Fanu'minu bi anna Allah Ta'ala bi kulli syai'in alimin. Yaitu kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Alima ma kana wa ma yakunu wa kaifa yakunu bi ilmihil azali al-abadi. Allah Ta'ala mengetahui ma kana, segala sesuatu, wa ma yaku, segala sesuatu yang terjadi, wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi, wa kaifa yakunu, dan bagaimana sesuatu yang akan terjadi tersebut terjadi. Bi'ilmihil azali, dengan ilmu azali Allah dan ilmu abadi Allah. Fala yatajaddadu lahu ilmun ba'da jahlin wala yalhiquhu nisyanun ba'da ilmin. Maka Allah la yatajaddad, tidak ada ilmu yang baru, tidak terbarukan baginya ilmu, tidak ada ilmu yang baru Allah ketahui ba'da jahlin, yang didahului setelah kejahilan. Artinya Allah tidak pernah mengalami kejahilan. Wala yalhiquhu nisyanun, dan Allah tidak pernah mengalami lupa. Ba'da ilmin, setelah Allah mengetahui sesuatu. Al-martabatu tsaniyatu al-kitabatu. Tingkatan yang kedua adalah kitabah. Fanu'minu bi anna Allah Ta'ala kataba fil lawhil mahfudhi ma huwa kainun ila yaumil qiyamati. Artinya kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala sudah menulis di Lauhul Mahfudz semua yang terjadi di alam ini sampai hari kiamat. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Bukankah kalian mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya semua itu ada dalam sebuah kitab, yaitu Lauhul Mahfudz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya itu bagi Allah sangat mudah sekali. Al-martabatu tsalitsatu al-masyi'atu. Tingkatan yang ketiga adalah al-masyi'ah. Fanu'minu bi anna Allah Ta'ala qad syaa kullama fis samawati wal ardi. Yaitu kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala berkehendak untuk menjadikan semua yang terjadi di langit dan juga di bumi. La yakunu syai'un illa bima syi'atihi. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki maka terjadi,
dan yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Al-martabatur rabi'atu al-khalqu. Tingkatannya keempat adalah al-khalqu, penciptaan. Fanu'minu bi anna Allah Ta'ala khaliqu kulli syai'in. Kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan atas segala sesuatu Allah itu wakil yang maha mengurusnya. Lahu maqalidus samawati wal ardi. Allah memiliki kunci-kunci langit dan bumi. Wa hadhil maratibu al-arba'u syamilatun lima yakunu minallahi ta'ala nafsuhu. Dan 4 tingkatan ini mencakup semua yang ada pada diri Allah, wa lima yakunu minal abdi, dan semua yang berasal dari hamba. Wa kullu ma yaqumu bihi al-ibadu min aqwalin aw af'alin aw turukin fahiya ma'lumatun lillahi ta'ala. Semua apa yang terjadi pada seorang hamba dan para hamba, baik berupa perkataan, perbuatan, atau seorang hamba tidak melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu, maka semuanya Allah sudah ketahui. Ma'lumatun lillahi ta'ala, sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Maktubatun indahu, sudah tercatat di sisi Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala qad sya'aha wa khalaqaha. Allah Ta'ala memang menghendakinya dan Allah Ta'ala menciptakannya. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa yang berkehendak di antara kalian untuk yastaqim, menjalani jalan yang lurus. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan mereka tidak menginginkan itu semua kecuali Allah Ta'ala, Rabb semesta alam, menginginkan itu terjadi. Walau sya'allahu maqtatalu. Andaikan Allah berkehendak, tentunya mereka tidak akan saling berbunuh-bunuhan. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Namun Allah yaf'alu ma yurid, melakukan apa yang Ia kehendaki. Walau sya'allahu ma fa'aluh. Andaikan Allah menghendaki, ma fa'alu, tentunya mereka tidak akan melakukannya. Fadharhum wa ma yaftarun, maka biarkanlah mereka dan apa yang mereka buat-buat, apa yang mereka buat berupa kedustaan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun. Dan Allah itu khalaqakum, menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan juga menciptakan apa yang kalian lakukan. Ma'a dzalika nu'minu bi anna Allah Ta'ala ja'ala lil 'abdi ikhtiyaran wa qudratan bihima yakunu al-fi'la. Namun kita ma'a dzalika, dengan itu semua kita juga mengimani bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan bagi para hamba ikhtiaran, pilihan. Menjadikan para hamba bisa memilih, punya pilihan. Wa qudratan, dan juga punya kemampuan. Yang dengan keduanya, ikhtiar, pilihan dan kemampuan tersebut, yakunul fi'la, terjadilah sebuah perbuatan. Wa dalilu ala anna fi'lal abdi bi ikhtiyarihi wa qudratihi umurun. Dalil bahwasanya seorang hamba itu punya perbuatan hamba itu berdasarkan ikhtiarnya, pilihannya sendiri dan juga kemampuannya, ada beberapa dalil. Al-awwalu, yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa'tu harthakum anna syi'tum, tentang berjima dengan istri. Kata Allah Ta'ala, datangilah harthakum, ladang kalian, yaitu istri kalian, anna syi'tum, sebagaimana yang kalian inginkan. Ya, di sini gunakan kata-kata syi'tum yang dari masyiah, keinginan. Ya, berarti Allah tetapkan di sini manusia punya masyiah, punya keinginan.
punya ikhtiar. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, walau aradu al-khuruja la'addu lahu 'uddatan. Andaikan mereka menginginkan untuk khuruj, keluar, sungguh mereka akan a'addu, mempersiapkan, lahu, untuk keluar tersebut, 'uddatan, sebuah persiapan. Sini Allah tetapkan mereka punya iradah, aradu. Mereka punya iradah, manusia punya iradah, punya kemauan, punya kehendak. Fa athbata lil 'abdi ityanan bimasyiatihi wa i'dadan bi iradatihi. Maka Allah Ta'ala menetapkan bagi hamba ityanan bimasyiatihi, ityan, mendatangi sesuatu sesuai dengan keinginannya, wa i'dadan bi iradatihi, dan mempersiapkan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Athani tawjihul amri wan nahyi ilal abdi. Dalil yang kedua, adanya taujih, adanya bimbingan Allah berupa perintah dan larangan kepada para hamba. Walau lam yakun lahu ikhtiyarun wa qudratun lakana tawjihu dzalika ilaihi min at-taklifi bima la yutaqu. Andaikan manusia tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan, dan tidak punya kemampuan, maka bimbingan Allah untuk hal itu berupa larangan dan perintah merupakan pembebanan bagi manusia terhadap sesuatu yang ia tidak mampu. Wa huwa amrun ta'bahu hikmatullahi ta'ala wa rahmatuhu wa khabaruhu as-sadiqu. Yang ini merupakan perkara yang ta'bahu, yang bertentangan dengan hikmah Allah Ta'ala dan rahmah Allah, dan juga kabar yang shadiq, kabar yang benar. Fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani manusia kecuali apa yang ia mampu. Ats-tsalitsu, yang ketiga, madhul muhsini ala ihsanihi wa dhammil musii ala isaatihi. Adanya pujian bagi orang yang berbuat baik atas kebaikannya, dan adanya celaan bagi orang yang buruk atas keburukannya. Wa itsabatu kullin minhuma bima yastahiqqu, dan adanya ganjaran bagi setiap dari keduanya, bima yastahiqqu, dengan apa yang layak bagi keduanya. Walaula anna al-fi'la yaqa'u bi iradatil 'abdi wa ikhtiyarihi lakana madhul musini 'abathan. Andaikan perbuatan manusia itu terjadi semata-mata, andaikan perbuatan manusia itu terjadi bukan karena keinginan hamba, keinginan manusia, dan juga bukan karena ikhtiarnya, pilihannya, maka madhul musini abathan, pujian bagi orang yang berbuat baik adalah perbuatan yang sia-sia. Andaikan manusia itu berbuat kebaikan karena Allah paksa, karena Allah kontrol, bukan karena keinginan manusia, bukan karena ikhtiar manusia, maka untuk apa dipuji oleh Allah? Wa uqubatul musii dzulman, dan penghukuman bagi orang yang berbuat buruk merupakan kezaliman. Andaikan orang berbuat maksiat itu karena Allah peralat, karena Allah paksa, maka mengapa Allah hukum? Maka mengapa Allah azab? Tentunya menjadi sebuah kezaliman. Wallahu ta'ala munazzahun 'anil abathi wa dhulmi, dan Allah Ta'ala disucikan dari abath, dari kesia-siaan, dan juga dari kezaliman. Ar-rabi'u an Allah Ta'ala arsala rusula. Dalil yang keempat, Allah Ta'ala mengutus para rasul. Mubasyirin wa mundirin, sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar manusia tidak 'ala Allah hujjatun, memiliki alasan di hadapan Allah ba'da rasul, setelah diutus para rasul.
agar manusia tidak beralasan bahwasanya dia belum tahu, belum ada yang memberitahu, belum ada yang memperingatkan. Walaula anna fi'lal abdi yaqa'u bi iradatihi wa ikhtiyarihi ma batalat hujjatuhu bi irsalir rusuli. Andaikan perbuatan hamba terjadi bukan karena keinginannya, bukan karena ikhtiarnya, maka tidak mungkin terbantahkan oleh hujjah dengan diutusnya para rasul. Tidak mungkin nanti di hari kiamat akan dibantah bahwasanya kamu sudah diberitahukan oleh para rasul, sudah diajari oleh para rasul. Kalau memang perbuatan manusia itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisu anna kulla fa'ilin yahussu annahu yaf'alu syai'a aw yatrukuhu biduni ayyi syu'urin bi ikrahin. Dalil yang kelima, setiap orang yang melakukan perbuatan merasakan dengan indranya bahwasanya ia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu biduni ayyi syu'urin bi ikrahin, tanpa ada rasa terpaksa, terkontrol. Fahuwa yaqumu wa yaq'udu wa yadkhulu wa yakhruju. Seseorang dia itu berdiri dan duduk, masuk dan keluar, wa yusafiru wa yuqimu bi mahdhi iradatihi. Seseorang itu bersafar, seorang itu berdiam di rumah semata-mata karena kehendaknya. Wala yash'uru bi anna ahadan yukrihuhu. Dia tidak merasakan ada sesuatu, ada orang yang memaksanya. Ala dzalika untuk melakukan itu. Bal yufarriqu tafriqan waqi'iyan baina ayaf'ala syai'a bi ikhtiyarihi wa baina ayyukrihahu alaihi mukrihun. Bahkan manusia bisa membedakan dengan perbedaan yang jelas ketika dia melakukan sesuatu dengan kemauannya sendiri dan ketika dia melakukan sesuatu dalam keadaan dipaksa oleh seorang yang memaksanya. Wa kadzalika farraqa syar'u bainahuma tafriqan hukmiyan. Demikian juga syariat membedakan antara keduanya, antara pilihan sendiri dengan paksaan. Tafriqan hukmiyan dengan pembedaan hukumnya. Falam yu'akhidh al-fa'ila bima fa'alahu mukrahan alaihi fima yata'allaqu bihaqqillahi ta'ala. Syariat tidak menganggap dosa orang yang melakukan perbuatan atas perbuatan yang ia lakukan mukrahan alaihi, dalam keadaan terpaksa, fima yata'allaqu, dalam hal-hal yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.